Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Nuruddin. Saya akan mempresentasikan mata kuliah Fikih Muamalah dengan tema wadiah. Yang pertama adalah pengertian akad wadiah. Secara bahasa, kata wadiah berasal dari akar kata wada, sinonim dari kata taraka yang artinya meninggalkan, suatu yang dititipkan dari salah satu pihak kepada pihak lain yang memiliki tujuan untuk dijaga keamanan serta keutuhannya. Ini dinamakan wadiah karena barang tersebut telah ditinggalkan oleh pemiliknya kepada pihak yang dititipi. Yang kedua, macam-macam akad wadiah. Akad wadiah ada dua. Yang pertama adalah wadiah yad amanah dan wadiah yad domanah. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu wadiah yad amanah. Wadiah yad amanah yaitu suatu akad di mana seseorang menitipkan barangnya kepada penerima titipan, dan penerima titipan tersebut tidak diperbolehkan menggunakan atau memanfaatkan barang. Yang kedua ada wadiah yad domanah. Wadiah yad domanah adalah suatu akad di mana seseorang menitipkan dana kepada seseorang yang lain, dan penerima titipan tersebut diperkenankan untuk mempergunakan atau memanfaatkan dana yang telah dititipkan. Skema akad wadiah yad amanah dan wadiah yad domanah. Wadiah yad amanah, anggota sebagai penitip menitipkan uang atau barangnya kepada penerima titipan, yaitu BMT, menggunakan akad wadiah yad amanah. BMT tersebut menerima titipan dari penitip dan barang titipan tersebut disimpan ke tempat yang aman. BMT tersebut wajib memelihara uang atau barang tersebut. Anggota akan dibebani biaya atas penitipan barang dari pihak BMT yang dipergunakan sebagai biaya pemeliharaan dan biaya sewa atas tempat penyimpanan yang telah dipergunakan untuk menyimpan barang titipan anggota. Wadiah yad domanah, anggota menitipkan dananya kepada penerima, yaitu BMT, dengan akad wadiah yad domanah berbentuk giro ataupun tabungan. BMT meletakkan dana atau menginvestasikannya kepada user fund untuk usahanya. Syarat dan rukun wadiah. Menurut jumhur ulama fikih, rukun wadiah ada 3. Yang pertama adalah pihak bersangkutan, yang kedua barang titipan, yang ketiga syigot ijab qabul. Persyaratan wadiah mengikat terhadap muwaddi, wadi, dan wadiah. Muwaddi atau penerima titipan dan wadi penitip memiliki persyaratan yang sama, yaitu harus balik, berakal, dan dewasa. Sementara untuk wadiah disyaratkan berupa suatu harta yang kondisi keberadaannya di dalam kekuasaan tautannya sendiri secara nyata. Persyaratan benda yang dapat dititipkan adalah berupa benda yang dapat disimpan, harus berupa benda yang memiliki suatu nilai dan dipandang sebagai mal. Syigot merupakan ijab dan qabul. Persyaratan syigot yaitu ijab yang dinyatakan menggunakan sebuah ucapan atau perbuatan. Ada kalanya ucapan dengan tegas atau dengan sindiran. Menurut pendapat Malikiyah, memaparkan untuk melafalkan dengan sindiran saja, harus disertai adanya sebuah niat. Landasan hukum wadiah. Dasar hukum wadiah terdapat dalam Al-Quran. Pertama adalah, sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerima. Yang kedua, hai orang-orang beriman, tepatilah akad-akad itu. Ada juga hadis, sampaikanlah amanat kepada orang yang telah memberikannya kepadamu, dan janganlah
ia mengkhianati orang yang telah mengkhianatimu. Hukum menerima barang titipan. Sunnah bagi seseorang yang mempercayai dirinya bahwa dia sanggup menjaga titipan, menerima dengan niat yang tulus serta ikhlas karena Allah. Dianjurkan untuk melakukan akad wadiah karena akad menemukan pahala besar di sana. Wajib ketika tidak terdapat lagi seseorang yang dapat dipercaya, kecuali hanya dia satu-satunya orang yang mampu dipercayai. Haram sekiranya dia tidak sanggup untuk menjaganya, karena seakan memperkenankan pintu kerusakan atau kehilangannya barang titipan. Makruh menitipkan kepada orang yang dapat menjaganya tetapi ada rasa tidak percaya, dikhawatirkan di kemudian hari dapat berkhianat pada barang titipan tersebut. Produk-produk perbankan syariah dengan akad wadiah. Yang pertama ada giro syariah. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bill giro, dan sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan memindah bukuan. Sedangkan akad wadiah itu adalah transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana, atau barang dengan kewajiban bagi yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang sewaktu-waktu. Yang kedua ada tabungan wadiah. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau bid giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sedangkan akad tabungan wadiah adalah transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang sewaktu-waktu. Yang ketiga, sertifikat wadiah Bank Indonesia atau yang disebut atau SWBI. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/9/PBI/2000 tentang sertifikat wadiah Bank Indonesia yang menetapkan bahwa wadiah adalah perjanjian penitipan dana atau pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. Keuntungan laba dalam wadiah. Menurut ulama Syafi'iyah, tidak boleh mengambil keuntungan atau bonus yang tidak disyaratkan di awal akad dari pemanfaatan barang yang dititipkan dan akadnya bisa gugur. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, boleh menerima laba yang diberikan oleh orang yang dititipi. Sedangkan apabila imbalan yang diterima dari bank berupa bunga, maka ulama Hanafiyah sepakat mengatakan keuntungan tersebut harus disedekahkan. Sedangkan menurut ulama Maliki, keuntungan tersebut harus diserahkan ke Baitul Mal atau kas negara. Rusak dan hilangnya benda titipan. Jika orang yang menerima titipan mengaku bahwa benda titipan telah rusak tanpa adanya unsur kesengajaan darinya, maka ucapannya harus disertai dengan sumpah supaya perkataannya itu kuat menurut hukum. Namun Ibnu Al-Munzir berpendapat bahwa orang tersebut sudah dapat diterima ucapannya secara hukum tanpa dibutuhkan adanya sumpah. Kesimpulan dari presentasi yang saya sampaikan adalah akad wadiah adalah sesuatu yang dititipkan dari salah satu pihak kepada pihak lain yang memiliki tujuan untuk dijaga keamanan serta keutuhannya. Macam-macam akad wadiah ada dua, yaitu wadiah yad amanah dan wadiah yad domanah. Menurut Hanafiyah, rukun wadiah hanya satu, yaitu adanya pernyataan kehendak. Namun menurut jumhur ulama fikih, rukun wadiah ada tiga: biaya bersangkutan, barang titipan, syikot, ijab dan qabul. Dasar hukum wadiah bersumber dari Al-Quran, hadis dan ijma' ulama. Produk-produk perbankan syariah dengan akad wadiah ada tiga, yaitu giro syariah, tabungan wadiah, sertifikat wadiah Bank Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.